dari dana BOS dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas daripada forum BKK ini sendiri. Sekali lagi saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian agar memberi perhatian. Perhatian dalam bentuk apa? Perhatian dalam bentuk pengalokasian anggaran. Ya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi paling tidak, forum BKK di Satuan Pendidikan Bapak Ibu sekalian dapat bekerja secara maksimal dengan dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, jadi sekali lagi saya sangat berharap tolong dilihat SMK mana saja yang tadi dari 60 itu yang belum mendapatkan izin. Saya berharap kepada Ketua Forum BKK Kabupaten Kota agar melakukan koordinasi, ya, komunikasi dengan semua satuan pendidikan. Seharusnya di masa apalagi kita sekarang di masa pandemi seperti begini, gunakanlah forum wadah-wadah WA grup masing-masing BKK Kabupaten Kota. Agar apa yang menjadi masalah yang ditemukan oleh Bapak Ibu bisa kita minimalisir sedini mungkin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, di dalam sini, dan di surat edaran atau surat yang sudah kami terbitkan kemarin, kami juga sudah ada dasar hukum juga, kami sudah memberikan juga perhatian di situ bahwa paling tidak Bapak Ibu Kepala Sekolah agar memberikan perhatian dalam hal pemberian pendanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan forum BKK di Satuan Pendidikan. Jadi ini yang sangat saya apresiasi kepada forum BKK Provinsi agar terus-terus memberikan pendampingan, pembinaan bagi terbentuknya dan terlaksananya tugas dan fungsi daripada forum BKK itu sendiri. Saya kira itu yang paling utama yang dapat saya sampaikan pada pembukaan pada pagi hari ini. Dan atas izin Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan seminar Forum BKK tingkat Provinsi Sulawesi Tengah saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas semua perhatian. Selanjutnya saya masuk pada materi pada pagi hari ini yang diberikan oleh panitia dalam pelaksanaan seminar kita. Yang intinya adalah Bapak Ibu sekalian, Saudara Sisi tolong di-share materi saya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian bahwa pelaksanaan forum BKK terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ibu sekalian, kita baru saja mengakhiri masa konstelasi politik kita, ya. Di mana pada visi misi Bapak Gubernur yang Bapak Longki Janggola di tahun 2016-2021, yakni adalah terwujudnya pendidikan dan kebudayaan yang maju, mandiri, dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang terampil. Ini akan berakhir insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Dan nanti akan lebih khusus Bapak Ibu sekalian, forum BKK ini akan saya dorong menjadi salah satu rencana strategis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada masa periode 2021-2024 untuk gubernur yang baru yang akan datang. Sehingga titik berat pada forum BKK itu sendiri akan kita masukkan di dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini saya kira momentum yang sangat luar biasa. Saya sangat berharap seminar ini menghasilkan rumusan yang tentu saja bisa kita dorong menjadi salah satu rencana strategis Dinas Pendidikan khususnya di bidang pembinaan SMK di tahun 2021-2024. Sehingga saya yakin dan percaya nanti ke depan
terkait dengan penyelenggaraan fungsi dan tugas forum BKK di satuan pendidikan sampai ke tingkat provinsi dapat bekerja secara maksimal. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu saya juga memberikan gambaran terkait data kita, data kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah, bahwa beberapa waktu yang lalu SMK kita itu 187 yang seharusnya kurang lebih 191 harusnya tahun 2020. Namun ada beberapa satuan pendidikan SMK swasta khususnya yang kami sudah tutup atau kita cabut izin operasionalnya, bukan kenapa-kenapa, itu tak lain karena memang SMK itu sudah tidak lagi aktif dan tidak lagi memiliki siswa. Sehingga kami melakukan penutupan bagi satuan pendidikan tersebut. Lanjut. Nah, bagaimana dengan gambaran SMK di Sulawesi Tengah, Bapak Ibu sekalian? Nah, saya kira di Undang-Undang Dasar, undang-undang kita juga sangat jelas, baik Undang-Undang Dasar 45, kemudian masuk di dalam Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, itu jelas bahwa sekolah menengah kejuruan lahir merupakan salah satu pendidikan formal yang dirancang untuk menghasilkan lulusan penghasil tenaga kerja. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu sekalian dengan satuan pendidikan lainnya di pendidikan menengah. Ini yang berbeda dengan ini yang kita kadang-kadang selalu tidak sadari secara bersama-sama bahwa lahirnya sekolah menengah kejuruan itu sebagai untuk menghasilkan lulusan tenaga kerja yang diharapkan. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada kita semua, sehingga jiwa raga kita di dalam memberikan pembinaan kepada sekolah menengah kejuruan itu mampu kita menyediakan, kemudian bisa kita meluluskan lulusan-lulusan anak-anak kita yang terampil. Jadi ini saya kira yang perlu sangat kita harapkan, pembeda antara sekolah menengah atas dengan sekolah menengah kejuruan yang di dalamnya konsen terkait dengan peningkatan keterampilan daripada siswa itu sendiri. Kemudian yang berikut Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, ini yang mungkin salah satu juga tantangan kita, bahwa relevansi spektrum kompetensi kalian dengan SMK. Jadi mungkin kalau kita mendengar beberapa hasil rilis yang sudah dilakukan oleh BPS beberapa waktu yang lalu, bahwa SMK masih dinilai sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Inilah hasil dari data BPS yang dirilis pada bulan Agustus yang lalu. Kemudian standar kompetensi alumni SMK belum sesuai dengan kebutuhan IDUKA, saya kira. Nah, ini yang sehingga kami sangat berharap peningkatan kompetensi praktikal dan soft skill pada SMK melalui pengembangan teaching factory atau praktek di studi secara lebih besar dan intensif perlu sangat dilakukan. Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita melakukan kerjasama dan peningkatan jaringan kerjasama dengan IDUKA. Jadi SMK tanpa dukungan industri ya memang mati suri saya rasa, dan rasanya bukan SMK. Kalau memang tidak punya industri, saya kira kita tidak malu-malu juga untuk berubah jadi SMA, saya kira. Karena kalau kita sudah menghilangkan jati diri, tidak ada jati dirinya SMK di sekolah kita,
saya kira jangan kita bertahan Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kemudian yang tak kalah penting yang selalu kami lakukan adalah bagaimana penghapusan jurusan-jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kemudian kami mendorong SMK untuk membuka kompetensi yang baru yang memang diminati oleh industri. Jadi jangan bertahan dengan zona nyaman Bapak Ibu sekalian, bahwa ya memang kita sadari bersama bahwa guru yang menjadi ujung tombak kita memang. Tidak kita pungkiri itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak Kabid GTK sudah merancang dan menyusun terkait dengan kebutuhan guru kompetensi keahlian yang akan diangkat oleh pemerintah untuk beberapa tahun yang akan datang. Saya kira kami sangat mengawal ini, bagaimana benar-benar yang diangkat itu sesuai dengan kebutuhan industri yang kebutuhan kita di sekolah. Jangan sampai nanti yang diangkat yang kita butuhkan A, tapi yang diangkat Z. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Oleh karenanya saya terus terang agak melakukan komunikasi intensif terkait dengan data, usulan dan kebutuhan guru produktif di Satuan Pendidikan SMK melalui Pak Asur beberapa waktu yang lalu. Lanjut, Sisi. Nah, mungkin bisa kita lihat data bidang keahlian SMK di Sulawesi Tengah yang paling banyak sebenarnya yang dibuka, yaitu TKJ, karena hampir seluruh satuan pendidikan kita di SMK 187 itu hampir seluruhnya ada TKJ, teknologi informasi dan jaringan, komunikasi jaringan. Jadi ya inilah yang saya kira masih kita fokus di sini Bapak Ibu sekalian. Sementara seni dan industri kreatif, kemudian energi dan pertambangan, maritim itu juga masih di bawah angka 5% dari kehadiran dari 187 SMK kita di Sulawesi Tengah. Saya tentu saja sangat berharap Bapak Ibu sekalian, kemudian pariwisata hanya 7%. Malah justru sampai dengan saat ini ada beberapa kabupaten kita, bukan hanya satu ya, ada beberapa kabupaten kita yang belum punya bidang kompetensi pariwisata. Dan begitu juga mungkin yang kebanyakan ya agrobisnis, agroteknologi ya memang kebanyakan. Kemudian industri seni dan kreatif. Nah, ini saya kira mulai sudah dikembangkan terkait dengan animasi, karena animasi itu masuk dalam industri seni dan industri kreatif, bidang kompetensi itu. Maka tapi itu pun juga belum mencapai angka 1% dari keberadaan SMK kita yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu hanya baru 5 sekolah ya. 5 sekolah yang memiliki ini, termasuk mungkin yang paling kita dorong sebenarnya untuk menjadi SMK pembelajar di bidang seni dan industri kreatif adalah SMK Negeri 5 Palu. Jadi ini sangat kita harapkan bagaimana pelaksanaannya ya untuk seni dan industri kreatif. Kemudian mudah-mudahan dari 9 bidang kompetensi keahlian yang ada ini, semua akan kita tetapkan nanti salah satu menjadi SMK pembelajar. Ya, SMK pembelajar menjadi SMK pusat studi. Ya, kalau istilah sekarang adalah Center of Excellence atau SMK pembelajar. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan 9 bidang kompetensi keahlian, sehingga secara paripurna tahun 2021 yang akan datang, SMK ini akan kita lengkapi, akan kita berikan dukungan secara maksimal, sehingga
nantinya baik dari sisi guru, kemudian dari sisi infrastruktur dan sarana prasarana yang ada, insya Allah 9 bidang kompetensi ini paling tidak bisa ada semua bisa mewakili, ya. Energi dan pertambangan, mudah-mudahan bisa kita dorong SMK SMK Bungku, ya, SMK Bungku Tengah di SMK Pertambangan Bungku, mudah-mudahan bisa kita dorong untuk menjadi salah satu SMK yang pusat studi atau SMK pembelajar di bidang energi dan pertambangan. Kemudian begitu juga dengan yang lain. Mudah-mudahan ini wujud 2021 yang akan datang akan kita bisa optimalkan 9 kompetensi minimal, tidak tertutup hanya adanya di kabupaten di tingkat Kota Palu maupun kabupaten lainnya. Kemudian tak kalah penting Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya. Sama-sama pakai ID card ID-nya, pakai link, jadi langsung masuk link. Saya belum unmute. Perlu saya memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa terbuka pikiran kita bahwa apa yang akan kita bidang pekerjaan yang menyerap tenaga kerja besar di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati kita untuk merancang, ya, sesuai dengan potensi yang Bapak Ibu miliki di semua satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini nanti slide akan kami share, ya, untuk Bapak Ibu baca lebih saksama lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil di masa pemerintahan kepemimpinan gubernur yang baru di masa akan datang, ya. Saya kira itu. Kemudian lanjut sisi terkait dengan permasalahan permasalahan penyaluran lulusan SMK kita. Apa yang menjadi masalah yang mendasar? Yang pertama adalah belum semua lulusan SMK tertampung sebagai pekerja di industri. Ya, kira kita sadari itu bahwa antara lulusan dengan industri yang ada tentu tidak berimbang. Ya. Kemudian industri mengalami kesulitan rekrutmen dengan penempatan pekerja sehingga perlu bantuan dari lembaga pengarah jasa tenaga kerja termasuk bursa kerja khusus di sekolah. Nah ini yang saya kira kenapa kita sangat berharap terbentuknya BKK di semua satuan pendidikan SMK. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian awal tahun 2000, karena yang membentuk itu kan sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah saja. Jadi saya kira tunjuklah salah satu guru produktifnya untuk menjadi pengurus BKK di sekolahnya. Jadi memang saya belum terlalu konsen kemarin di tahun 2020 yang lalu, namun insya Allah kunjungan saya nanti di beberapa satuan pendidikan yang ada di Sulawesi Tengah, lebih khusus saya akan menyorotin terkait dengan bursa kerja khusus di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya kira cukup surat kita beberapa waktu yang lalu, kami sudah surati Bapak Ibu sekalian agar membentuk BKK di sekolah. Nah, ini akan kita lakukan evaluasi. Terima kasih banyak Bu Pajrin atas data yang sudah diberikan kepada kami, karena ini juga baru kami mendapatkan informasi secara detail bahwa dari 187 SMK kita di Sulawesi Tengah, baru 60 SMK yang memiliki baru 60 SMK yang sudah terbentuk BKK-nya di sekolah. Jadi saya berharap misalnya di SMK GKST Poso, misal Tentena, mudah-mudahan Bu Crispin sudah membentuk ini BKK yang ada di sana.
Nah, kita berharap untuk SMK-SMK yang belum terbentuk, setelah kegiatan seminar ini untuk awal tahun pelajaran 2020-2021 di semester kedua nanti, saya sangat berharap tanggal 4 tanggal 4 Januari setelah kita masuk, forum BKK Bapak Ibu sekalian di sekolah Bapak Ibu sekalian sudah terbentuk. Nah, ini saya sangat berharap sehingga nantinya penelusuran, kemudian jejak rekam anak-anak kita, lulusan kita tahun 2020 yang akan datang, kita bisa telusuri pada saat dia di mana, sudah bekerja di mana. Nah, mudah-mudahan BKK inilah menjadi wadah dapat memfasilitasi anak-anak kita di dalam mencari lowongan pekerjaan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, para pengurus BKK di semua satuan pendidikan agar bergabung di dalam WA Group Forum BKK, sehingga semua informasi yang Bapak Ibu harapkan agar bisa terlaksana, agar dapat bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi tidak terjadi kesenjangan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Sekali lagi saya sangat berharap kepada seluruh guru produktif yang ada di Satuan Pendidikan SMK yang hadir di forum saat ini ada 53 peserta. Ya, saya berharap mudah-mudahan semuanya ini sudah terbentuk BKK-nya. Nah, kepada ketua-ketua MKKS yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap Bapak Ibu sekalian mengingatkan di dalam forum MKKS, jika sekiranya ada pertemuan, agar mengingatkan kepada sekolah-sekolah kita di dalam membentuk forum BKK jika sekiranya di satuan pendidikannya belum terbentuk. Jadi saling mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian fasilitasi kegiatan BKK belum memadai untuk membantu proses penempatan lulusan SMK. Bagaimana bisa melakukan bisa memadai sedangkan terbentuk saja tidak. Nah, ini yang saya kira sangat-sangat kita harapkan bantuan Bapak Ibu sekalian. Serta hasil kegiatan BKK belum memuaskan semua pihak, baik itu sekolah, industri maupun tenaga kerja lulusan SMK. Saya kira ini permasalahan yang harus kita tindak lanjuti Bapak Ibu sekalian. Permasalahan ini saya sengaja menampilkan di hadapan Bapak Ibu Kepala SMK agar sekiranya ini menjadi masukan, menjadi pembelajaran, menjadi cambuk agar Bapak Ibu sekalian bisa lagi bekerja secara maksimal di dalam membantu lulusan-lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan. Lanjut Bapak Ibu sekalian, mungkin saja ada kepala-kepala SMK kita yang belum memahami apa sih pentingnya dan apa sih itu BKK, ya. Mungkin sebelumnya kita barangkali jiwa kita belum terlalu belum kuat hati kita di SMK. Mudah-mudahan lewat seminar ini terbuka hati kita Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian apa itu BKK atau PKS, Pusat Pengembangan Karir Siswa? Pusat Pengembangan Karir Siswa ini bukan hanya menyalurkan tenaga-tenaga terampil anak-anak kita, tapi ini merupakan wadah besar di setiap satuan pendidikan. Nah, di dalamnya salah satunya adalah BKK, Bursa Kerja Khusus. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Pusat Pengembangan Karir Siswa ini bisa dapat terbentuk lagi Bapak Ibu sekalian di sekolah Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga nantinya lulusan-lulusan kita bisa kita berikan informasinya kepada IDUKA yang ada atau industri dan lapangan kerja yang ada. Nah, khususnya berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan kerja,
penyaluran dan penempatan kerja. Nah, saya kira saya sangat berharap kalau ini bisa kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu Kepala Sekolah memberi dukungan, pembiayaan. Karena kadang-kadang kalau saya ketemu dengan pengurus BKK, enggak ada programnya, kemudian belum dibentuk, kita minta sama kepala sekolah tapi masih ogah-ogah dan lain-lain. Saya kira Bapak Ibu jika memberikan perhatian secara khusus kepada program-program yang lain, maka pembentukan dan peran dan fungsi PPKS atau BKK ini itu juga sama pentingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi sama pentingnya. Saya sangat berharap ini bisa support Bapak Ibu Kepala Sekolah terhadap BKK ini, karena inilah yang menjadi roh dari SMK itu sendiri. Lanjut. Kenapa SMK? Saya kira tadi saya kira sangat jelas SMK itu adalah untuk pengasah keterampilan anak-anak kita, ya, pencipta manusia-manusia yang terampil sehingga dipilih SMK. Karena memang untuk tanggung jawab penyiapan SDM yang handal itu adanya di SMK, khususnya SDM yang punya kompetensi kekhususan gitu ya. Jadi saya kira ini sangat perlu kita sadari secara bersama-sama ya. SMK kita berbeda dengan SMA. Lanjut. Nah, semakin saya memberi bagaimana pentingnya dari BKK itu sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa BKK ini penting? Karena bisa jadi ada penipuan dan lain-lain, ya. Ada hal-hal yang supaya anak-anak kita lebih mudah, ya, untuk mendapatkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Apa manfaatnya, Bapak Ibu sekalian? Ya, supaya bisa menghilangkan praktek penipuan. Bisa jadi siswa kita ditipu oleh calo untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau Bapak Ibu selaku pengurus BKK bisa memfasilitasi, saya kira anak-anak kita bisa kita hindarkan dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Artinya bahwa BKK ini sangat mulia Bapak Ibu sekalian. Sangat mulia tugasnya. Sangat, insya Allah kalau anak-anak kita berhasil kita salurkan lewat informasi forum BKK ini, saya kira selama dia menjalankan aktivitas, selama dia kasih makan ibu bapak anak istrinya, insya Allah pahalanya terus mengalir untuk Bapak Ibu sekalian. Karena sebabnya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tolonglah, saya sangat berharap ini BKK di Sulawesi Tengah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Insya Allah inilah tugas mulia kita dari beberapa tugas mulia yang kita emban di satuan pendidikan. Saya kira ini sangat nyata Bapak Ibu sekalian bagaimana manfaat dari forum BKK ini. Jadi dunia akhirat kita dapat Bapak Ibu sekalian, dan akhiratnya itu yang paling harusnya kita cari. Kalau dunianya sih ya kita tinggalkan dunia ini secara bersama-sama nanti jika waktunya tiba. Tapi insya Allah pahala amal jariah Bapak Ibu sekalian terus mengalir karena manfaat dan kehadiran Bapak Ibu sekalian di forum BKK. Kemudian lanjut. Nah, saya kira terkait dengan maksud tujuan BKK membangun dan mengembangkan pelayanan antar kerja di sekolah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan ke dalam dunia kerja. Saya kira ini maksudnya. Kemudian apa tujuannya? Memberi bimbingan, kemudian potensi siswa bisa kita deteksi, kemudian kita bisa menjembatani pendekatan dunia pendidikan dengan dunia kerja, kemudian kita bisa menyediakan layanan informasi pasar kerja kepada siswa kita, ya. Jadi saya kira ini sangat luar biasa menurut saya
peran penting daripada BKK Bapak Ibu sekalian. Lanjut Sisi. Nah, bagaimana kalau ini dampak optimalisasi BKK bisa kita lakukan dengan baik Bapak Ibu sekalian? Tentu saja bagi dampak bagi lulusan kita semakin banyak peluang untuk mengikuti seleksi. Kemudian dapat mengetahui kompetensi yang dimiliki anak-anak kita. Kemudian komunikasi dengan sekolah menjadi semakin intensif dan terbuka. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana peran-peran terkait dengan kalau kita bisa optimalkan peran BKK ini. Kemudian apa dampaknya bagi sekolah? Bukan hanya dampak bagi lulusan, tapi juga termasuk kepada dampak bagi sekolah. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Dapat meningkatkan jumlah siswa. Kenapa? Karena sudah bisa memberi informasi, jejaring informasi kepada saudara-saudaranya bahwa di SMK A misalnya kalau kita lulus dia pantau terus, kalau kita belum dapat kerja dia kasih informasi di sini ada lowongan kerja. Sekolah ini bagus sekali karena kendati pun kita lulus dia terus akan pantau. Ini yang saya kira sangat luar biasa dari kita. Kemudian adanya guru tamu dari Dudi. Juga ini karena kita bisa menjembatani antara siswa dengan Dudi, kita pun juga berkomunikasi dengan industri, saya kira. Sehingga bisa terjalin komunikasi informasi bahwa bagaimana kalau dia jadi guru tamu. Jadi jangan kita selalu mengeluh tidak ada guru produktif. Kalau tidak ada guru produktif, ya kita hadirkanlah guru tamu nantinya dari industri gitu. Sehingga kita bisa menutupi kelemahan-kelemahan kita dalam ketersediaan guru produktif. Karena Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita meratapi terus bahwa kita persoalan guru kita ini yang terus-terus menjadi masalah, sampai kapan kita ratapi itu? Sampai kapan kita terus-terus akan pada masalah itu? Sehingga solusinya adalah kita bukan meratapi masalah, tapi bagaimana kita mampu bangkit dan keluar dari masalah itu. Ya salah satunya ini, kita menghadirkan guru tamu, kemudian banyak-banyaklah kirim guru-guru kita untuk mengikuti magang di industri. Ya, jadi saya kira ini mungkin Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa kenapa juga kepala sekolah diundang masuk seminar ini. Ini yang saya mengingatkan. Saya selaku kepala bidang tentu punya tanggung jawab besar mengingatkan Bapak Ibu sekalian, apalagi kita belum memberikan perhatian yang besar terkait dengan kehadiran dan fungsi tugas dari BKK itu sendiri. Lanjut. Lanjut Sisi. Jadi saya kira saat ini mungkin kita kemarin diundang dalam rangka ada beberapa sekolah ya. Saya ingat saya SMK Negeri 1 Ampana Kota, kemudian SMK Negeri 3 Palu yang mendapat bantuan terkait dengan penyelenggaraan PKK ini ya, PPK ini. Kemudian yang perlu saya memberikan penegasan kembali, ya, bahwa peningkatan jumlah keterserapan lulusan SMK di Dugi sangat dipengaruhi oleh kinerja BKK. Nah ini yang saya kira sehingga kita tidak menciptakan pengangguran Bapak Ibu sekalian, karena kita ingin menepis hasil dari data yang dikeluarkan oleh BPS sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa menelusuri anak-anak kita, bisa kita membantu dan memfasilitasi anak-anak kita untuk menyalurkan mereka kepada di dunia kerja. Kemudian pemetaan lulusan dapat memberi jumlah lulusan pada posisi lulusan baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi inilah yang mengakibatkan kemarin Direktorat Jenderal Vokasi
menyelenggarakan kegiatan Terasar Study yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan hasilnya terus terang belum maksimal bisa membantah dari data BPS tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa belum bisa kita membantah hasil BPS bahwa SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar, karena ya terus terang saja kita tidak bisa memberikan data bantahan terkait dengan kemana dan di mana saja lulusan-lulusan kita tahun 2019 kemarin. Kemudian rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan di sekolah dengan pola pekan bulan, perekrutan tenaga kerja dapat meningkatkan keterserapan lulusan. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh menjadi program kerja dari Forum BKK Provinsi ingin melakukan job fair, paling tidak kita lakukan setiap setahun yang diprakarsai oleh Forum BKK. Saya sangat sependapat dan insya Allah ini menjadi program kami juga di Satuan Pendidikan SMK untuk terus mendorong program-program kegiatan kita yang mengarah dan mendukung untuk pelaksanaan bagaimana lulusan-lulusan kita semakin bisa kita salurkan ke industri maupun dunia kerja lainnya. Dan terakhir adalah mengoptimalkan kinerja BKK dapat meningkatkan keterserapan lulusan dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi inilah harapan besar kita terhadap peran dan fungsi BKK ke depannya supaya bisa bekerja lebih baik, saya kira Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi dari sekian slide saya intinya bahwa bagaimana jiwa raga Bapak Ibu sekalian memberikan perhatian yang besar kepada peran dan fungsi BKK ke depannya. Pembentukan BKK di satuan pendidikan menjadi hal mutlak bagi satuan pendidikan SMK. Sehingga insya Allah saya akan terus memantau, akan memberikan perhatian yang lebih terkait dengan pembentukan BKK di satuan pendidikan SMK se-Sulawesi Tengah di masa yang akan datang. Saya kira demikian, saudara moderator. Mungkin saya kalau sekiranya ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa saya lebih awal karena berhubung hari ini kebetulan saya ada agenda lain di rumah, sehingga mungkin saya bisa berkomunikasi 1-2 orang kepala SMK atau ketua-ketua forum BKK yang hadir pada seminar pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ibu Fajrin, Bu Titin, Pak Muhajir. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Khadijah Yahya yang sudah menyampaikan materinya, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabid, kami memberikan peluang kesempatan kepada seluruh peserta untuk 30 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Boleh dengan memanfaatkan fasilitas raise hand, boleh juga dengan menuliskan pada kolom chat di bawah. Ya, saya persilakan kepada SMK Negeri 1 Poso, kepada Ibu Irma Hasan, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Irma di unmute mikrofonnya. Iya. Saya dari SMK Negeri 1 Poso, Ibu. Halo? Ya, Ibu. Ya, Bu, Saya dari kedengaran SMK suaranya. 1 Poso ingin bertanya. Ibu Irna bisa dimunculkan videonya supaya saya kenal Ibu? Oh iya. Oke. Ya, sudah Bu? Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili SMK Negeri 1 Poso. Alhamdulillah, Forum BKK, Bursa Kerja Khususnya SMK, sudah terbentuk dan sekarang masih dalam proses izin daftar dari Disnaker Trans Kabupaten Poso.
Cuma karena pandemi, kantor itu sempat lockdown selama 14 hari, jadi insya Allah hari ini saya akan ketemu lagi dengan kadisnya untuk penerbitan e-daftar, Bu. Kami masih sangat minim tentang BKK. Saya mohon kerjasama dari dinas provinsi atau dari provinsi memberikan materi yang cukup cukup memadai agar kami benar-benar mengerti apa sebenarnya fungsi dari BKK itu, Ibu. Dan mohon kerjasamanya barangkali kalau Ibu sempat berkunjung ke Poso, kami mohon kesediaannya Ibu untuk datang berkunjung ke sekolah kita supaya ada pemantapan tentang forum BKK, Ibu. Makasih, Ibu. Baik. Saudara moderator, saya langsung aja ya. Silakan, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Irna Hasan ya atas informasinya. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya sehingga terbentuk forum BKK di SMK Negeri 1 Poso meskipun surat izin ya dari Disnakertras sampai dengan hari ini belum terbit. Berarti termasuk SMK 1 Poso dari 60 yang sudah terbentuk, namun proses isi masih terus berlanjut. Insya Allah saya kira Bu Irma, SMK 1 Poso bukan azim buat saya. Saya akan sangat dengan senang jika sekiranya kami diundang, ada ketua forum BKK siap hadir, kalaupun saya tidak sempat hadir kemarin dari SMK 1 Ampana Kota mengundang ketua forum BKK provinsi juga untuk hadir di sana, dan saya kira di SMK 1 Poso sering saya ke Poso saya kira, cuma memang tidak dalam kapasitas saya diundang, tapi memang saya karena berkunjung ke sana ya. Terima kasih Ibu Irna Hasan. Saya kira Ketua Forum BKK Provinsi siap memberikan pendampingan, siap memberikan bimbingan jika sekiranya itu dibutuhkan di dalam rangka pengembangan Forum BKK di SMK Negeri 1 Poso di masa akan datang. Sampaikan salam saya untuk Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan dukungan bukan hanya dukungan dalam pembentukan, tapi juga dalam beroperasinya ke depan juga perlu dilakukan komunikasi yang baik agar forum BKK ini masuk dalam program kerja prioritas dari satuan pendidikan itu melalui pendanaan dana BOS kita. Jadi tolong di dalam pembentukan pelaksanaan untuk pembentukan kedepannya program kerja 2020 ya, khususnya dalam pendanaan program-program prioritas di sekolah, karena sekarang ini kan sudah penyusunan RKA 2020 untuk pendanaan 2021. Mudah-mudahan saya berharap dan ini menjadi instruksi dan perintah kami dari Dinas Pendidikan agar pembentukan kemudian dukungan pendanaan di dalam pelaksanaan Forum BKK menjadi hal mutlak di tahun 2021, program kerja dari semua satuan pendidikan SMK se-Sulawesi Tengah. Saya berharap tahun pelajaran 2021-2022 yang akan datang, 187 SMK di Sulawesi Tengah, Forum BKK-nya sudah terbentuk. Ya, dari 60 yang tertinggal, saya berharap 120 SMK lagi, yang 127 SMK yang belum membentuk forum BKK-nya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Ya, izin saya menerima telepon Pak Kadis dulu ya. Oh, iya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Kabid yang sudah memberikan masukan-masukannya, dan mungkin juga perlu Bu kita di Forum Bursa Kerja, mungkin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang PSMK juga melaksanakan semacam
lomba kinerja BKK, ya. Jadi untuk memberikan apresiasi bagi BKK-BKK yang dalam menjalankan tugasnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini sudah ada dari SMK Negeri 3 Palu. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Andes Triyono MPD untuk memberikan sharingnya. Silakan Bapak. Terima kasih, Bu Titin. Sudah bisa didengar suara saya? Iya Pak, sudah. Suara saya Silakan. bisa didengar? Oh, ya, makasih. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Forum BKK Provinsi Sulawesi Tengah, pengurus-pengurusnya masih muda-muda dan energik. Itu merupakan satu harapan baru bagi Sulawesi Tengah khususnya. Dan tentunya atas dorongan motivasi yang selalu diberikan oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK, Ibu Dr. Hadijah Yahya. Saya tadi walaupun tidak penuh, tetapi secara umum saya menyimak. Kemudian paparan dari Ibu Kabid semua hampir saya bisa tangkap. Ada satu hal yang mungkin perlu kita juga tekankan di sini. Teman-teman di semua satuan pendidikan, khususnya di SMK, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang paling utama adalah semangatnya. Jadi kalau saya tangkap seperti itu dari Ibu Kabid. Jadi semangat untuk bagaimana kita membangun BKK, ya, atau juga di situ karena sekarang BKK itu sudah menyatu dengan PPKS. Jadi Pusat Pengembangan Karir Siswa. Nah, di sini tentu setiap kabupaten kota tentu kan memiliki wadah forum BKK. Nah, di sana Anda semua bisa sharing nanti bagaimana menghadirkan sosok-sosok yang misalnya lulusan SMK yang berhasil sebagai wirausahawan, lulusan SMK yang berhasil masuk di dunia industri dan menduduki posisi bagus. Bisa juga menghadirkan pihak lain seperti psikolog, ya, karena psikolog ini sangat penting. Kenapa? Karena kita di sekolah, guru BP itu basicnya bukan psikolog. Sementara untuk mengetahui pilihan atau passion dari siswa itu sendiri setelah lulus SMK apalagi, itu tentu melalui satu proses. Nah, di sini bisa setiap kabupaten kota membuat forum-forum, kemudian membuat kegiatan. Kalau misalnya kabupatennya berdekatan bisa saling sharing sehingga nantinya ada semangat bersama dalam membangun BKK ini. Dan nantinya di BKK itu juga bukan hanya menjadi wadah untuk membina atau mengarahkan siswa memasuki dunia kerja dalam arti di industri. Tetapi tujuan SMK itu selain bekerja di industri, mereka juga diharapkan bisa berwirausaha. Karena kemungkinan kecil kalau semua terserap di industri. Sehingga dunia usaha menjadi alternatif atau menjadi satu jalan bagaimana kita melakukan penelusuran tamatan atau menyalurkan siswa-siswa kita di dunia kerja yang sebenarnya. Kalau urusan yang melanjutkan, saya kira itu pilihan ketiga. Tetapi yang pertama melanjutkan yang pertama adalah bekerja di Iduka, yang kedua bagaimana dia bisa menjadi seorang wirausahawan, apapun bentuknya dan berapapun besar kecilnya. Kemudian yang ketiga bagaimana dia bisa kalau melanjutkan di pendidikan vokasi. Nah, tentu ini wadah PPKS dan BKK ini menjadi sangat penting. Jadi kalau sekolah tidak memiliki BKK, tidak memiliki PPKS, itu dipertanyakan. Kenapa? Karena memang wadahnya di situ. Jadi Bu Kabid ini makanya beliau stressing betul, harus ada. Dan ini komitmennya adalah saya menyarankan kepada rekan-rekan kepala sekolah yang ada di dalam forum ini, bagaimana kita bisa menampilkan mereka yang mempunyai satu communication skill yang bagus. Artinya BKK ini perlu melakukan proses negosiasi, melakukan proses pendekatan-pendekatan, melakukan satu proses jaringan. Nah, ini sangat diperlukan sehingga perlu dilihat dari satuan pendidikan itu sendiri di sekolah kita, orang-orang yang dipandang mampu untuk memberikan satu proses komunikasi keluar. Dan ini tidak harus guru produktif, jadi guru umum pun bisa. Ini kalau dibangun sinergi seperti ini di dalam sekolah kita, tentu dengan semangat yang kuat bahwa kita membangun SMK ini betul-betul didasari dengan semangat juang yang tinggi, sehingga nantinya PPKS dan BKK di SMK itu betul-betul bisa terwujud. Jadi intinya, kata kuncinya adalah saya mengajak kepada kita untuk bersemangat membangun BKK ini, dan jangan kita lupakan kewirausahaan itu adalah salah satu core bisnis SMK juga. Jadi bukan hanya menyalurkan ke dunia kerja,
kemudian melanjutkan, tapi justru bagaimana kita mendorong mereka untuk berwirausaha sehingga nantinya angka pengangguran lulusan SMK bisa lebih ditekan. Saya kira demikian, Ibu Titin ya? selaku moderator. Tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga apa? Ya, terima kasih Pak Tri, luar biasa Pak Tri. Ya itu yang saya maksudkan, semangat jiwa raga kita ya, core semangatnya yang saya kira itu yang sangat penting ya. Bahwa tadi Pak Tri sudah menambahkan bahwa rohnya SMK lagi ya wirausaha, bukan hanya di industri. Saya kira terima kasih. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain, ada Pak Badar. Pak Badar, gimana Pak Badar? Kita sharing aja Pak di sini Pak. Pak Badar, Assalamualaikum. Iya, ini sudah ada dari Kepala SMK Negeri 7, Pak Ashar, mungkin juga bisa memberikan sharing. Barangkali sebelum ke Pak Badar, kalau belum siap, mungkin saya silakan kepada Bapak Ashar untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Bidang SMK yang begitu semangat untuk memediasi kembali kegiatan BKK ini. Yang saya hormati Forum BKK yang telah direvisi pembentukan kembali di tahun 2020 ini. Teman-teman kepala sekolah juga adalah yang mewakili dari kepala sekolah BKK khususnya yang ada di satuan pendidikan masing-masing SMK. Kami sangat berterima kasih Bu Kabid. Roh daripada pendirian BKK ini kita ingat pada tahun 2018 sebelum gempa di Hotel Citra Mulia yang diadakan oleh Forum BKK oleh SMK 7 pada waktu itu, seingat saya, itu Ibu Kabid sendiri yang juga membuka pada waktu itu. Tentu baru 6 yang mempunyai izin dari BKK itu dari semua satuan pendidikan yang ada. Tetapi setelah forum dibuka pada saat ini, semangat apa yang dilakukan ini sudah mencapai 32 sekolah yang sudah mungkin mempunyai izin walaupun sudah terdaftar sebagai BKK, tapi baru 32 yang telah resmi ada izin keluar dari industri ya, yang mengeluarkan izin itu ya. Mudah-mudahan ke depan izin itu segera ada semua, karena pada saat di Hotel Mulia itu memang kita menginginkan dari 25 sekolah yang ikut itu harus sudah punya izin. Namun oleh karena situasi kondisi pada saat itu 1 minggu kemudian sudah gempa, maka kita semuanya hampir tidak berdaya dengan terjadinya gempa itu. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang dibangun kembali oleh Ibu Kabid ini, saya mohon kita tidak lanjuti. Memang BKK di satuan pendidikan adalah sangat penting. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, tanpa ada BKK, maka tenaga atau SDM yang kita bangun sekarang ini bisa jadi tidak akan tersalurkan ke industri-industri yang kita inginkan. Jadi saya kira saya sangat berterima kasih kepada kita sekalian, walaupun kemarin belum begitu baik pelaksanaannya, cuma pada saat itu digagas adalah bagaimana membentuk BKK ini dengan sebuah aplikasi yang telah dibuat di kementerian pada saat itu. Tapi ini tidak berjalan dengan baik Ibu Kabid. Mudah-mudahan ditelusuri kembali, karena ada aplikasi yang khusus untuk mendata daripada secara kolektif. Jadi BKK itu nanti bukan hanya misalnya SMK 7 yang punya, tapi seluruh dari forum BKK ini nanti mereka melihat jurusan apa yang dibutuhkan dari dunia industri nanti ke depan. Jadi di sana di forum BKK ini nanti akan muncul misalnya otomotif atau di bidang kemaritiman. Jadi di forum ini nanti mudah-mudahan bisa merekrut semua daripada industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja dari SMK. Jadi kita inginkan nanti ke depan mungkin ada yang sudah paham bahwa forum BKK ini nanti membuat aplikasi
Jadi bukan hanya sekolahnya sendiri yang akan dimediasi, tapi seluruh wadah akan mewadahi jurusan apa yang dibutuhkan industri itu nanti. Nah, aplikasi itulah yang kita lalu kerjakan pada 2018, ini belum tuntas karena kita mengalami gempa pada waktu itu. Saya mohon kepada forum yang baru ini, kita cari tahu itu aplikasi agar supaya forum BKK ini bisa memediasi seluruh SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini. Saya kira demikian Ibu Kabid, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ashar yang sudah memberikan sharing informasi dan masukan-masukan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin sebelum ditanggapi Ibu Kabid, mungkin saya persilakan kepada Pak Badar yang sudah standby. Sudah siap Pak Badar? Oke. Ya, mewakili jurusan ekonomi kreatif ya, jurusannya. Ya, saya persilakan kepada Bapak Badarudin, Kepala SMK Negeri 5 Palu. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid SMK yang saya cintai, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan ketua-ketua tim BKK masing-masing sekolah yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya berikan masukan. Ya. Kalau tidak salah BKK ini sudah ada sejak tahun 90-an. Tetapi itu tidak berjalan. Ya. Terus terang memang BKK yang ada di sekolah itu menunggu bola. Harusnya karena kita yang butuh, kita yang mengejar bola. Nah, kita tidak tahu industri itu butuh apa. Saran saya, semua tim BKK itu harus turun ke industri. Tanyakan di industri itu mereka butuh kompetensi apa, jurusan apa, sehingga itu bisa langsung diinformasikan ke seluruh tamatan. Kalau kita hanya menunggu, saya yakin BKK tahun 90-an akan terjadi lagi di BKK tahun 2000-an. Nah, jadi saya melihatnya itu saja dulu, ya. Kita harus jemput bola, ya. Tidak bisa menunggu karena kalau kita menunggu, mungkin mereka juga tidak akan melirik kita. Saya pikir demikian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Badar yang sudah memberikan tanggapannya. Saya persilakan kepada Ibu Hatijah atau kita ke Ibu Teti. Ini dari Ampana, Bu, sudah ingin menyampaikan juga. Ya, barangkali mungkin Halo, kita ke Bu Titin. Oh, Halo. Ya, ya Bu, silakan Oke, Bu. Bu Titin. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Saya berpikir karena masih ada narasumber 2 lagi kan, dan saya kira teman-teman, saya berharap tetap stay standby karena disinilah mungkin nanti Ketua Forum BKK dan Sekretaris Forum BKK akan menyampaikan informasi yang sangat baik sebagai bekal pelaksanaan tugas dan fungsi kita di dalam pengembangan BKK di sekolah. Saya terima kasih Pak Badar. Saya kira saatnya kita harus berubah dan tidak ada yang bisa merubah itu semua kalau bukan dari diri kita sendiri. Saya kira mudah-mudahan tidak pernah kita mengambil langkah mundur Pak Badar, kita harus terus maju karena dengan maju saya kira insya Allah kita apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan semua bisa kita capai semuanya. Dan saya saya pantang buat di SMK untuk kita mengambil langkah mundur sama dengan tahun 90 karena tuntutan yang ada sekarang tidak lagi diharapkan untuk mundur. Apapun yang terjadi kita harus maju
kita harus terus melakukan pengembangan terkait dengan bagaimana bisa kita manfaat buat anak-anak kita, apapun yang harus kita lakukan saya kira. Dan Bu Titin, sekiranya mungkin bisa saja dilanjut untuk narasumber berikut, dan jika sekiranya ada informasi atau pertanyaan mungkin bisa lewat di forum chatnya, nanti di chat aja, nanti disampaikan kepada kami, dan saya menyimak berlangsungnya seminar ini sampai di akhir nanti. Saya kira demikian, Bu Titin, silakan dilanjutkan seminar kita. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Ibu Kepala Bidang yang sudah memberikan banyak arahan-arahan. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, untuk karena mengingat waktu ya, jadi pertanyaan kita akan lanjutkan setelah 2 pemateri nanti, karena masih akan ada 2 pemateri yang akan tampil. Baiklah, kita ketahui bahwa pertumbuhan industri yang belum selaras dengan institusi vokasi membuat skill yang dimiliki lulusan itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Menjadikan peluang karir bagi lulusan itu semakin sulit. Dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu mengontrol, mampu meneropong, dan mampu mengukur perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana untuk kemudian mengorganisasikannya ke dalam. Nah, lembaga yang dimaksud adalah lembaga Bursa Kerja Khusus yang sudah bertransformasi menjadi lembaga pusat pengembangan karir siswa. Tentu saja lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengemban tugas ini. Nah, seperti apa lembaga BKK dan pusat pengembangan karir siswa? Berikut kita akan dengarkan pemaparan dari Ketua Forum Bursa Kerja Khusus Provinsi Sulawesi Tengah. Kami silahkan kepada Ibu Fajrin Indriani Rais untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih moderator, dan terima kasih juga kepada Ibu Kabit yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, sudah menjelang siang semuanya. Terima kasih banyak atas kehadiran semua yang masih standby, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di SMK masing-masing, teman-teman dan rekan-rekan perjuangan kami yang ada di PKK, khususnya Ketua Forum PKK Kota Provinsi Kabupaten, serta dengan pengelola-pengelola dan pengurus PKK. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan meneruskan kembali materi yang dimana sudah dibawakan oleh Ibu Kabit. Sudah sangat jelas sekali ya bahwa peran penting PKK itu yang ada di SMK sudah seperti apa. Dan ternyata dalam proses pengembangan PKK ini yang sudah dikatakan tadi sama Pak Badar bahwa memang PKK itu sudah ada di tahun 90-an. Ya, benar sekali Pak, karena sejak saya masuk juga di SMK di tahun 2003 saya masuk di SMK karena saya juga alumni SMK. Memang di situ sudah memang ada PKK yang tergabung ke dalam Humas. Jadi PKK itu masuk di dalam Humas. Dan pada saat saya menjadi guru pun di 2011 PKK itu sudah ada. Bahkan saya pernah lihat izinnya pada saat itu Wakasek Humas saya itu Pak. Memang PKK sudah lama. Dan ternyata PKK ini dikuatkan kembali dengan adanya ujian sekarang, ujian vokasi, yang mana PKK itu memang betul-betul penting dan harus ada di sebuah lembaga sekolah tujuan. Apalagi sekarang sudah mengarah ke vokasi. Nah, kita lihat di sini pentingnya PKK itu tentu ada yang namanya aturan. Nah, aturannya ini tentu adanya undang-undang yang memang nomor 13 tahun 2003, peraturan yang ada dari tenaga kerja, ada lagi peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan ada sampai ke nota kesepahaman 3 menteri. Nah, di nota kesepahaman 3 menteri ini bahwa PKK itu betul-betul bisa digandeng oleh 3 kementerian. Nah, itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset. Nah, cuman pada saat ini Ristek ini sudah gabung dengan Kemendikbud. Nah, kita lihat lagi bahwa tujuan dan pentingnya SMK yang ada di PKK itu apa? Memang PKK itu memang harus ada ya Bapak Ibu kepala SMK yang hadir saat ini. Sangat berterima kasih banyak bahwa peran penting dari sekolah SMK itu dia tercapaiannya berapa banyak alumni yang sudah bekerja. Nah,
Dengan adanya ketercapaian itu, tentu kami dari BKK akan membantu. Di sini peran BKK adalah membantu kepala sekolah mendata berapa alumni yang sudah terserap. Nah, maksud dari BKK di sini adalah mungkin transformasinya, program kami ke depan saya khususkan kepada teman-teman ketua BKK yang ada di SMK, bahkan ketua forum yang ada di kabupaten dan kota. Kita pertama langkah awalnya kita pemetaan dulu. Seperti yang dikatakan Patri tadi, kita harus ada memetakan dulu saat siswa baru masuk sekolah. Kita harus melakukan pemetaan mana siswa yang akan bekerja, siswa yang akan kuliah, dan mana siswa yang akan berwirausaha. Seperti pencapaian yang diminta dari jenjang vokasi, bahwa lulusan SMK itu harus mencapai ketiga itu, PMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Pada saat kita melakukan pemetaan dari awal, kegiatan awal, maka kita akan melihat kita sudah punya kelompok-kelompok siswa mana yang akan bekerja, mana yang akan berwirausaha, dan mana yang akan melanjutkan kuliah. Nah, yang memetakan itu siapa? Tentu dari pengurus BKK. Nah, karena sekarang transformasi BKK sudah ke PPKS, maka kita harus bekerjasama dengan BK, yaitu guru-guru BK. Jadi guru BK pun harus melihat input awal daripada siswa ini apa, alumni. Yang ingin melakukan, yang ingin masuk ke dalam kelompok wirausaha, berarti kita para pengurus BKK harus mensupport siswa-siswa yang sudah masuk di pemetaan yang berusaha, kita harus mendukung dengan sosialisasi entrepreneurship. Jadi kita bekali mereka, bagaimana siswa-siswa tersebut membuka wirausaha dan berkembang dengan baik dalam setelah lulus nanti. Nah, itu pemetaan soal berwirausaha. Setelah kita lihat pemetaan yang kedua, siswa yang bekerja, berarti kita harus mendukung mereka dengan cara memberikan soft skill, hard skill, atau bahkan kita bikin pelajaran dan budaya kerja. Bahkan kita harus menerapkan aturan di sekolah, bagaimana aturan budaya kerja yang sebenarnya. Aturan budaya kerja itu harus memang sudah diterapkan di SMK. Nah, bagaimana dengan yang kita petakan yang ingin kuliah atau melanjutkan? Otomatis kalau yang ingin melanjutkan, kita kembangkan ke akademisinya mereka. Bagaimana mereka bisa menulis, bagaimana mereka bisa berbicara di publik, dan kegiatan-kegiatan itu pun tentu didukung dan harus dibantu oleh pihak PPKS. Yang mana selama ini bahwa BKK itu hanyalah sebuah kita hanya mengurus alumni, tapi dengan adanya PPKS, transformasi ke PPKS, kita bekerjasama dengan guru BK, data awal, dari awal siswa masuk, income-nya itu seperti apa. Nah, tambah lagi yang dibilang tadi juga oleh kepala sekolah SMK 3, Patri, bahwa kita perlu yang adanya tes minat bakat itu, supaya dari awal masuk SMK kita sudah melihat siswanya bakatnya kemana, bagusnya ke jurusan mana. Nah, yang ada di dalam screen di sini terlihat 4R, bursa kerja khusus. Ternyata bursa kerja khusus itu betul-betul memang adalah harapannya SMK, karena dia sangat mendukung yang namanya revitalisasi SMK, reorientasi, rebranding, bahkan sampai ke reposisi. Nah, sekarang kita lihat dulu yang termasuk dalam shareholder dan stakeholder. Ini yang paling penting ya, Bapak Ibu pengurus, yang harus kita cermati sekali, bahwa pengurus itu harus tahu BKK itu perannya apa. Nah, ternyata BKK itu kita semua dinaungi yang namanya shareholder dan stakeholder. Siapa shareholder itu? Tentu shareholder yang selama ini BKK kita hanya mengurus alumni. Ternyata dengan adanya nanti pengarahan ke BKK, kita harus mendamping orang tua. Butuh kita undang orang tua, membuka mindset orang tua bahwa alumni ini pun bekerja harus dibekali dengan mental. Kemarin ada penerimaan besar-besaran di PT IMIP itu menerima sampai 1.000. Bahkan ada penerimaan yang banyak di SSC. Ternyata alumni kita justru yang tidak siap. Dengan alasan biasa kalau saya tanya, kenapa tidak mendaftar? Jauh loh. Nah, mental itulah yang harus kita bentuk kembali, mungkin kita sosialisasikan kembali, bagaimana peran orang tua yang bisa juga menggandeng anak-anaknya untuk memperlihatkan bahwa dunia kerja itu yang seperti ini. Jadi alumni harus sanggup dalam hal mental seperti itu. Siswa juga masuk dalam shareholder, manajemen, bahkan TEVA, LSP, guru, dan komite. Jadi betul-betul PKK ini tergabung dalam shareholder yang penting dalam sebuah sekolah menengah kejuruan. Inilah yang disebut dengan BKK adalah rohnya SMK. Nah, bagaimana dengan stakeholder?
Mungkin ini pula yang harus kita sosialisasikan, kita harus jalan, kita harus turun, seperti bilang Pak Badar, kita jangan hanya di sekolah saja. Pengurus BKK itu kita harus punya moto, jadi jangan BKK itu luar biasa. Pengurus BKK biasa di luar. Memang betul, kita itu pengurus BKK harus biasa di luar. Kenapa harus biasa di luar? Nah, karena kita harus mensosialisasikan ke stakeholder yang terkait di sini. Di situ pertama adalah IDUKA. IDUKA ya, ada juga kita ke perguruan tinggi. Kita bekerja sama juga nanti dengan LKP, LPK. Nah, kalau LKP itu di bawahnya Dinas Pendidikan. Kalau LPK itu di bawah Dinas Tenaga Kerja. Sama-sama mereka adalah lembaga pelatihan khusus formal. Bahkan kita harus bersosialisasi dengan BLK. Media, kita harus merangkul juga media agar kita bisa memprosesnya lebih jauh, lebih luas. Bahkan kita harus menggandeng asosiasi. Bahkan kita juga harus punya komunitas. Seperti ini ada forum kan, kita bisa juga bikin komunitas siswa gitu, komunitas siswa wirausaha, komunitas siswa yang ingin menanamkan budaya kerja, komunitas siswa misalnya yang ingin bagaimana untuk melanjutkan kuliahnya, kita kuatkan cara menulisnya, diskusinya, dan publikasinya. Nah, kita juga harus mensosialisasikan ke masyarakat, ya, LSM, DPR, bahkan kita ke pemerintah. Nah, kemarin mungkin waktu Pak Jaya itu pernah Pak Jaya langsung pergi ke DPR untuk mensosialisasikan hal-hal terkait dengan cipta kerja. Nah, kita lihat lagi nanti kegiatan BKK selanjutnya itu mungkin akan masuk dalam program-programnya. Kita akan membentuk koordinator wilayah di mana Provinsi Sulawesi Tengah memiliki cabang dinas wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin wilayah 1 kita akan menunjuk satu koordinator wilayahnya siapa untuk Kota Palu dan Sigi, wilayah 2 sampai ke wilayah Nanyar. Nah, kita next lagi untuk ini hasil. Apa sih output dari BKK? Tadi Ibu yang dari SMK 1, Irma Hasan ya, Irma Hasan yang mengatakan bahwa apa sih peran BKK ini? Pentingnya BKK ini apa? Nah, BKK ini pentingnya itu bahwa kita betul-betul membantu pihak sekolah baik shareholder maupun stakeholder, bagaimana kita membawa alumni itu betul-betul bisa bekerja. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Kapit tadi yang telah selalu memotivasi kami, bahkan memberikan respon kepada kami bahwa kerjaan BKK itu betul-betul amal, dan memang dalam setiap kegiatan, saya kalau kemudian teman-teman BKK, saya bilang bahwa ini adalah tugas amal. Yang mana kalau kita mau dapat timbal baliknya mungkin bukan ke kita, tapi mungkin kita punya keluarga, punya anak, dan kalau kita punya teman-teman yang lainnya mungkin akan merasakan. Jadi kita sekarang bekerja saja semangat untuk teman-teman BKK dan Bapak-Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kami dari forum sangat mengharapkan perhatiannya, betul-betul perhatian ke teman-teman pengurus BKK, karena terus saja ini Bapak Ibu Kepala Sekolah, beberapa teman yang di SMK terkadang ada keluhan-keluhan sedikit terkait mungkin perhatiannya dan sebagainya. Mungkin dalam seksi ini, alhamdulillah sekali kami dipertemukan oleh kepala sekolah langsung. Terima kasih Ibu Kabit, kita diberikan sarana juga ruang video conference seperti ini, yang mana kita bisa tetap langsung walaupun secara virtual kita bisa memberikan apa sih kerja kami sudah sampai di mana, apa sih pentingnya BKK ini. Nah, jadi memang output dan outcome itu kami melihat BMW-nya ini kerja, melanjutkan wirausaha. Jadi memang kami harapkan dari awal siswa masuk, mumpung ini tahun ajaran baru dan memang sudah kita lockdown, kita belum bertemu langsung, bahkan ada beberapa sekolah yang belum bertemu langsung dengan siswa baru, bolehlah kita sekarang mulai memetakan. Kita buat pemetaan untuk siswa baru, kita bekerja dari sekarang, mana siswa yang akan bekerja, kita share barangkali pakai Google Form atau apa, kita share, kita buat pemetaan siswa yang ingin bekerja yang mana, yang ingin melanjutkan mana, dan yang ingin berkesusahan mana. Nanti kalau muncul pertanyaan, walaupun kita sudah melakukan pemetaan, tapi misalnya di akhir, di tengah-tengah mereka berubah, itu tidak masalah. Yang penting kita punya data awal dulu, sehingga kita bisa bikin program. Yang untuk bekerja, kita bisa bagi kegiatan apa yang harus kita kuatkan pada siswa-siswa yang bekerja, yang melanjutkan dan berusaha seperti itu. Nah, sekarang kita lihat arah pengembangan BKK setelah revolusi industri 4.0. Nah, kita lihat sini ya, ini data rilis bahwa
memang di revolusi industri 4.0 buat 375 juta pekerja hilang. Karena apa? Itu karena adanya teknologi. Teknologi bisa menggantikan tenaga kerja. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi kita pendidik, bahkan tenaga pendidikan, bahkan juga kita dari forum, bahkan dari ketua BKK masing-masing. Tantangan kita bagaimana kita akan mempersiapkan siswa kita ini jangan sampai kita kalah dengan global. Nah, kita lihat dulu di sini bahwa memang terlihat Indonesia diprediksi kehilangan lapangan kerja terbesar di ASEAN. Nah, apa sebabnya? Kita banyakkan buruh, pabrik yang mengandalkan tenaga untuk bekerja. Ini data di tahun 2018 ya, bahwa waktu itu Menteri masih Senator Hanif, 56% tenaga kerja di dunia hilang karena teknologi. Itu sekarang sudah 2 tahun kemudian ya. Nah, ini juga ternyata Jokowi lain pendapatnya bahwa justru dengan adanya industri 4.0 justru membuka lapangan kerja baru, gitu kata Presiden kita. Nah, kita lihat lagi data berikutnya. Nah, ini dia lapangan kerja baru apa yang akan muncul di era industri 4.0. Kita lihat sini bahwa banyak tenaga manusia digantikan oleh robot. Nah, disinilah tugas kita para pendidik, khususnya kita dari BKK, bagaimana kita menyiapkan pembelajaran untuk masa depan. Jadi mulai dari sekarang mungkin dari kurikulum kita harus merubah kurikulum berdasarkan industri yang dibutuhkan industri. Itu juga masuk dalam program forum bagaimana kita setiap sekolah SMK bekerjasama dengan Wakasek Humas dan industri selalu melakukan penyelarasan industri, melakukan penjelasan kurikulum berbasis industri agar alumni kita bisa siap setelah mereka lulus. Nah, kita lihat lagi di sini juga ternyata ada kesenjangan antara guru dan siswa. Jadi banyak ilmu atau pelajaran yang diberikan guru di sekolah itu berbeda dengan apa yang mereka dapat setelah mereka bekerja. Jangankan itu, biasa siswa turun prakterin saja biasa mengeluh, "Bu, saya tidak dapat ini di sekolah." Nah, itulah pentingnya penjelasan kurikulum. Nah, sekarang kita lihat lagi ini ada artikel bahwa pemberi kerja mulai tidak lagi fokus kepada degree. Nah, begitu. Jadi memang yang diandalkan di sini adalah skill atau keahlian. Yes, you can find a good job without a college degree. Jadi yang dikatakan di sini memang betul SMK vokasi itulah yang akan kita kuatkan karena banyak pemberi kerja justru tidak lagi melihat ijazah sarjana atau apa yang mereka lihat itu betul-betul adalah skill. Mungkin ini akan mengarah ke LSP, bagaimana sertifikat uji kompetensi itu dari BNSP itu memang betul-betul bisa diandalkan ketika siswa memegang ijazah itu, bahwa siswa itu betul-betul sudah kompeten dan mereka wajib atau bisa diterima di industri. Tapi itu dari beberapa SMK masih ada polemik karena berbagai industri justru kurang melihat itu. Nah, inilah mungkin tugas kita dari pengurus PKK, bersosialisasi juga ke pemerintah, dinas tenaga kerja juga khususnya mungkin harus menggandeng juga IDUKA dan memberikan punishment mungkin kalau bagaimana jika mereka tidak menyerap tenaga kerja dari SMK dan tidak melihat dari ijazah tersebut atau sertifikat LSP yang dimiliki siswa. Nah, ini tugas kita adalah memberikan mungkin kita mengarahkan dari BKK mengarah ke kurikulum, memberikan pembelajaran masa depan. Tentunya yaitu adalah social skill. Nah, social skill ini yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Karena pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi itu ternyata ada juga, betul juga dibilang oleh Presiden kita bahwa justru dengan adanya revolusi 4.0 justru itu bisa mendatangkan pekerjaan yang baru. Kita lihat pekerjaan apa yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau robot ini. Ini ada 13 pekerjaan. Mungkin 13 pekerjaan ini bisa mengambil jurusan atau kompetensi yang ada di Yang pertama adalah pekerjaan kreatif atau seni industri dan kreatif. Jadi betul-betul jurusan yang tidak bisa tergantikan oleh mesin atau robot. Yang kedua penulis, ketiga editor, desain grafis juga, pekerja sosial, guru, dokter, public relation, HRD, strategi analis atau analis sistem, dan penasehat, CEO, manajer penjualan, dan software developer. Jadi 13 pekerjaan ini yang
tidak bisa digantikan oleh robot, tapi tetap mengandalkan teknologi. Tapi yang mengendalikannya adalah ya 13 pekerja ini. Mungkin dari 13 pekerjaan inilah yang akan kita arahkan ke siswa, bagaimana untuk masa depan pembelajaran kita SMK ke depan. Nah, dimensi keterampilan pun ini harus ditanamkan. Nah, kenapa sih BKK harus mengurus lagi dimensi keterampilan, kompetensi? Kenapa harus kita singgung-singgung masalah ini? Iya, karena memang kita BKK ini karena mengarah ke PPKS, kita bukan lagi mengurusi output atau outcome. Yang kita urus itu bahkan dari input proses. Jadi pembelajaran ini masuk dalam proses, bagian dari PPKS. Mungkin ada teman-teman dari pengurus, pengelola BKK bilang, aduh belum selesai BKK, sudah mau ke PPKS. Oke, kita step by step, pelan-pelan dulu saja bekerja, yang memang khusus untuk BKK, fokuskan ke BKK, is no problem. Boleh kita fokus dulu di BKK, karena kemarin di SMK Negeri 3 Palu sudah membuat sebuah workshop beberapa SMK yang akan diarahkan ke PPKS. Jadi mungkin SMK yang belum terbentuk, silahkan fokuskan dulu di BKK-nya. Silahkan rampungkan dulu alumninya. Ingat, pekerjaan kita BKK adalah mengurus alumni dari 2017, 17, 18, 19. Dan sekarang 20 kita belum ya, kita masih 20. Oke. Kita lihat lagi di sini soft skill. Jadi soft skill ini yang harus ditetapkan. Mungkin ini bagian dari 3 pemetaan yang saya katakan tadi di depan. Kira-kira ini akan masuk soft skill-nya, kita akan ke yang mana? Apakah siswa yang akan kuliah, apakah siswa yang akan bekerja, atau siswa yang akan bekerja? Jadi tinggal kita petakan masing-masing. Nah, sekarang kita lihat di sini data lulusan. Apakah dibilang SMK itu katanya penyumbang pengangguran terbesar? Nah, kita lihat dulu datanya. Di sini lulusan SMK, apakah ternyata tidak ya? Justru yang dibilang SMK itu sulit mendapat pekerjaan itu sebenarnya dibantah ya, bahwa sesungguhnya kita lah sumber dayanya SMK inilah yang tidak bisa mengisi lowongan yang ada. Di sini dilihat bahwa ada beberapa permintaan lowongan yang bahkan ribuan lowongan justru tidak terisi. Mereka meminta tenaga SMK, justru setelah diuji coba, dites siswanya, ya tidak bisa masuk. Itu memang sudah dikatakan juga dari kementerian bahwa memang siswanya kita juga yang siapkan, budaya kerjanya. Siapkan mungkin aturan pada saat masuk sekolah diterapkan memang betul-betul tentang bagaimana budaya kerja yang sesungguhnya disesuaikan dengan kompetensi kalian atau bidang kalian yang ada di sekolah. Oke, saya rasa cukup sekian untuk paparan dari kami pemirsa, karena memang pentingnya itu sudah dijelaskan secara rinci sekali sama Ibu Kabir. Nah, sekarang kita mungkin ada yang mau sharing, saya serahkan ke moderator. Moderator yang Ya, terima kasih Ibu Fajrin yang sudah memaparkan materinya tentang betapa pentingnya bursa kerja khusus yang pada saat ini sudah bertransformasi menjadi PPKS ya, Pusat Pengembangan Karir Siswa. Baiklah Bapak Ibu, masih ada satu lagi. Kalau tadi kita telah mendengarkan tentang BKK dan PPKS. Nah, untuk selanjutnya materi yang terakhir ini adalah apa program kerja yang sudah dicanangkan oleh Forum Bursa Kerja Khusus ya. Apa program kerja dari Forum Bursa Kerja Khusus khususnya Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah kita rampungkan untuk kita laksanakan beberapa tahun ke depan. Kalau kita melihat betapa pentingnya bursa kerja khusus yang sudah dipaparkan oleh Ibu In tadi, memang sangat penting ya, karena BKK itu juga bisa menjadi koreksi, fungsi koreksi terkait dengan perkembangan kurikulum pembelajaran. Jadi sebagai juga jembatan sumber daya vokasi menuju ke industri. Jadi memang sangat banyak ya, cukup penting sekali ya peran dari bursa kerja khusus. Di samping dia juga harus memberikan pelatihan orientasi kerja, menyelenggarakan bursa kerja, kemudian mempersiapkan program magang, kemudian juga menyediakan layanan konseling karir. Makanya di dalam kepengurusan PPKS juga melibatkan guru bimbingan karir.
Kemudian yang paling penting juga melaksanakan tracer study tadi yang sudah disinggung. Kemudian ada juga mungkin branding image bagi lulusan vokasi. Baiklah Bapak Ibu semua, kita menunggu apakah Bapak Muhajir sudah siap untuk memaparkan materi program kerja, bursa kerja khusus. Kita masih menunggu ya. Ya, semoga event ini menjadi momen langkah awal untuk kebangkitan pendidikan vokasi di Sulawesi Tengah ya. Ya. Untuk BKK juga kita ketahui yang sudah disampaikan itu yang paling penting sekarang yang sangat relevan yaitu bagaimana kita juga memperkuat networking ya, networking dengan mitra industri, kemudian bisa meningkatkan layanan efektivitas layanan bursa kerja dengan mitra-mitra industri. Nah, kita sadari bahwa BKK itu sebagai suatu lembaga yang bisa boleh dikata sebagai penjamin masa depan ya. Jadi memang itu sangat-sangat penting sekali. Sambil menunggu gimana Pak Muhajir, apa sudah siap untuk share screen materinya? Kita masih menunggu ya, untuk sesi ini masih ada waktu, saya berikan waktu mungkin sekitar 5 atau 5 menitan ya untuk memberikan program kerja dan seluruh materi akan kami share ke Bapak Ibu. Oh ya, kami juga menyediakan door prize ini Bapak Ibu bagi partisipan yang cukup aktif, panitia akan memilih siapa yang akan terpilih untuk mendapatkan door prize. Baiklah, sudah siap ya Pak Muhajir. Saya persilakan untuk memaparkan materi program kerja Bursa Kerja Khusus Sulawesi Tengah. Kepada Bapak, disilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya langsung saja karena mengingat efisiensi waktu, kita sampai di jam 12 siang tepat, kita akan akhiri webinar ini. Jadi saya hanya ingin berbagi Bapak Ibu, khususnya ketua-ketua atau pengelola bursa kerja khusus yang nantinya akan memberikan informasi kepada pusat pengembangan karir siswa. Jadi ini ada contoh program kerja yang untuk yang ada di layar ini Bapak Ibu sekalian mengelola. Ini adalah program kerja daripada Forum BKK Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi di situ nanti akan ada koordinasi pengurus BKK dan kabupaten ataupun kota. Adalah program pertama daripada pengurus Forum BKK Provinsi Sulawesi Tengah. Namun sebelum ke sana, nanti akan kami mengundang pada forum-forum kabupaten kota untuk menyusun daripada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga daripada Forum BKK Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang menjadi program kedua daripada Forum BKK Sulteng ini itu adalah pemetaan IDUKA. Ya, jadi berdasarkan kompetensi keahlian. Nah, nanti juga kami akan mengajak beberapa koordinator-koordinator dari tiap wilayah yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi untuk kumpul maupun share bersama kami di Forum BKK Sulawesi Tengah. Nah, kemudian pada program kedua sekalian itu ada pengurus Forum BKK Sulawesi Tengah akan membuat macam forum grup diskusi, di mana nanti di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan koordinasi antar pengurus BKK dan menyusun program kerja pengurus BKK tingkat kabupaten kota ataupun di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang pengurus pengelola BKK di sekolah masing-masing itu tidak perlu mulut-mulut bagaimana membuat program kerja. Kita fokus kepada apa ruang lingkup pekerjaan daripada bursa kerja khusus. Itu kalau bisa kita lihat di link bkk.psmk.net. Di situ ada
ruang lingkup daripada apa yang harus dilakukan oleh bursa kerja khusus. Kita mengacu ke situ saja. Itu yang hal-hal itu yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita buat dalam sebuah program kerja dalam 1 tahun ke depan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga itu nanti forum BKK Sulawesi Tengah akan membuat simposium atau penguatan pengurus BKK SMK Sulawesi Tengah, di mana di sini nanti adalah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus BKK SMK Sulawesi Tengah dan mengaktifkan kembali BKK yang kurang aktif ataupun mungkin yang belum terbentuk sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK. Kemudian program kerja yang keempat itu akan ada seminar strategi peningkatan keterserapan lulusan SMK di Sulawesi Tengah, dengan tujuan di sini adalah menemukan strategi untuk meningkatkan keterserapan alumni SMK Sulteng di tahun 2021. Ya. Nah, sekarang ini kalau tidak salah itu sudah jalan dari Kementerian Pendidikan Vokasi, itu sudah sementara turun untuk penelitian masalah research tadi khusus angkatan atau alumni 2019. Nah, kemudian program kerja yang kelima dari Forum BKK Sulawesi Tengah itu akan ada pelatihan psikopedagogik bagi pengurus BKK. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 3 Palu, Pak Yono, menyampaikan bahwa transformasi BKK dan dari BKK ke PPKS itu memang diawali dari masuknya peserta didik itu mulai masuk di SMK. Nah, disinilah dibutuhkan bagaimana pengelola-pengelola BKK itu harus memahami ataupun meningkatkan pemahaman tentang pentingnya tes minat dan bakat. Jadi nanti kita akan mengundang dari psikolog untuk memberikan materi atau penguatan terhadap pada para pengelola BKK bagaimana membuat atau menganalisis tes minat dan bakat peserta didik baru khususnya. Nah, kemudian program kerja berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang keenam itu ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini nantinya itu akan merangsang dan memotivasi BKK juga meminta laporan perkembangan BKK dalam tiap 3 bulan. Bapak Ibu pengelola BKK yang ada di daerah maupun di sekolah masing-masing. Jadi kita persiapkan apa yang sudah kita perbuat Bapak Ibu pengelola BKK dalam 3 bulan, dan di 6 bulan berikutnya atau dalam setiap semester itu kami mengajukan kepada pembinaan SMK itu tentang pemberian reward atau BKK setahun itu 2 kali. Jadi dalam tiap 6 bulan itu ada sekali reward yang akan diberikan kepada BKK yang memang aktif ataupun memiliki inovasi-inovasi dalam pengelolaan bursa kerja khusus. Nah, Bapak Ibu. Dan yang terakhir nanti, ini merupakan program terakhir, akan ada job matching SMK Sulawesi Tengah untuk meningkatkan angka kepekerjaan alumni SMK Sulawesi Tengah sebagaimana yang terdata di BKK online Sulawesi Tengah itu ada 24.786 alumni SMK nantinya Sulawesi Tengah di tahun 2021 yang akan kita coba. Kemudian nanti untuk program kerja ini Bapak Ibu sekalian kami akan share kepada Bapak Ibu pengelola, nanti bisa dibuat atau disusun program-program kerja dalam 1 tahun ke depan di sekolah Bapak Ibu sekalian, nanti mengacu kepada situs bkk.ditpsmk.net. Nah, itu bisa dilihat di situ tentang BKK, di mana ruang lingkup pekerjaan daripada bursa kerja khusus. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tadi sempat disinggung tentang pusat pengembangan
karir siswa. Nah, bagaimana struktur atau hierarki daripada kepengurusan transformasi tadinya dari BKK ke PPKS. Nah, mungkin bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Ini adalah struktur PPKS yang mendukung pengembangan karir siswa secara holistik, di mana nanti status koordinator PPKS itu setara dengan baik Bapak Ibu, tadi ada kesalahan tidak kelihatan di layar. Nah, ini berikut Bapak Ibu struktur PPKS yang mendukung pengembangan karir siswa secara holistik Bapak Ibu. Jadi nanti posisi daripada PPKS ataupun BKK itu setara dengan wakil kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian nanti di bawahnya ada divisi, 5 divisi yang akan dibentuk oleh Bapak Ibu pengelola BKK yang ada di sekolah masing-masing. Nanti juga akan kita share bagaimana bentuk struktur maupun job deskripsi daripada masing-masing pengelola atau struktur PPKS ini, Ibu sekalian. Nah, saya kira itu saja, karena mengingat beberapa menit lagi kita akan sampai jam 12, dan saya kira penjelasan dari Ketua BKK maupun Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMK tadi itu sudah cukup jelas. Nanti untuk program kerja dan untuk Excel ini akan kami share di grup WhatsApp BKK se-Sulawesi Tengah. Demikian barangkali Bapak Ibu pengurus maupun pengelola yang bisa kami sampaikan. Adapun nanti tanya jawab kita lanjut di WhatsApp atau di media sosial lainnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Forum Bursa Kerja yang sudah memaparkan apa program Forum Bursa Kerja kita ke depan. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah tak terasa sudah sampai hampir di penghujung acara. Saya ingin menyapa dulu Ibu Kabid, apakah masih stay di sini Ibu Kabid? Mungkin di akhir pertemuan kita mungkin bisa memberikan semacam closing statement ya. Ibu Kabid sekali lagi mohon informasinya apakah masih siap di sini, Bu? Ya, Bapak Ibu hadirin yang peserta webinar yang berbahagia, seperti telah dipaparkan oleh ketiga narasumber kita bahwa pada saat ini BKK telah bertransformasi menjadi pusat pengembangan karir, otomatis lingkup kerjanya bukan hanya mengurus alumni saja untuk bisa bekerja di dunia usaha, dunia industri, tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika siswa itu mulai dari proses input, kemudian proses di dalam pembelajaran selama dia berada di institusi vokasi, kemudian outputnya bahkan sampai outcome itu adalah merupakan tanggung jawab dari pusat pengembangan karir siswa. Bapak Ibu hadirin yang peserta webinar yang masih setia di sini ya, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang sudah disampaikan terutama oleh Ibu Kepala Bidang kita yang sangat bersemangat sekali, dan kita merasa bersyukur karena kita memiliki Kepala Bidang yang sangat bersemangat dan sangat mensupport kegiatan-kegiatan kita. Yang paling penting yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa Bursa Kerja, Forum Bursa Kerja ini akan menjadi semacam rencana atau rencana strategis yang akan disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Otomatis dengan demikian maka ini akan memudahkan langkah-langkah kita ke depan dalam melaksanakan program-program Bursa Kerja khusus. Dan yang berikutnya adalah saya ingin mengapresiasi seluruh kepala sekolah yang sudah hadir. Semoga apa yang sudah kita ikuti pada hari ini menjadi perhatian kepada bapak-bapak, Bapak Ibu kepala sekolah untuk memfasilitasi
pengurus-pengurus BKK-nya agar supaya bagi yang belum terbentuk untuk segera membentuk, dan bagi yang sudah terbentuk mungkin bisa menguatkan lagi dan bisa menuju ke pembentukan pusat pengembangan karir siswa. Demikianlah, saya kira waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 ya, hampir pukul 12. Mudah-mudahan kegiatan awal kita ini menjadi tolok ukur atau menjadi langkah awal kita untuk pengembangan bursa kerja, khususnya forum bursa kerja khusus Sulawesi Tengah ke depan. Dan kita akan merintis kegiatan-kegiatan serupa di masa-masa yang akan datang. Kami mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan ini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Kabid yang sudah memberikan sambutannya, sudah hadir berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami memberikan apresiasi yang sangat besar atas partisipasinya untuk bisa bergabung dalam webinar kita pada pagi hari ini hingga menjelang siang. Terima kasih atas perhatiannya kepada tim DKK Sulteng. Terima kasih semua. Dan untuk sebagai penghujung ya, kami ingin menginformasikan panitia telah memilih dua pemenang ya, versi panitia yang sudah berpartisipasi. Ada door prize di sini. Ibu Irma, yang pertama adalah Ibu Irma dari SMK 1 Poso. Iya. Door prize-nya berupa pulsa ya panitia. Kemudian ya. Kemudian yang kedua Bapak Ashar yang sudah kami pilih untuk bisa mendapatkan door prize. Bapak Ibu semua perlu kami informasikan bahwa Forum Bursa Kerja Khusus sudah memiliki akun ya, akun baik di Instagram, di Facebook maupun YouTube. Jadi kami mohon partisipasinya untuk mendukung dan memfollow Instagram FBKK Sulteng. Jadi untuk bisa meramaikan dan bisa menambah follower ya. Dan semua itu ditujukan untuk kemajuan BKK kita. Oke, Bapak Ibu, semoga SMK di Sulawesi Tengah semakin bisa dan semakin hebat, dan semoga kita bisa mewujudkan vokasi yang lebih kuat sehingga menguatkan Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang sertifikat. Bilang sertifikat. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sertifikat daripada kegiatan ini nanti itu akan kami share di grup WA BKK Online Sulawesi Tengah. Nanti bisa diakses di situ Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum dijawab. Ya sudah. Lagu condong. Share kah? Belum. Sudah. Stop dulu. Namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada. Alhamdulillah. Perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita
pahit getirnya kisah ini, namun ku akan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita berlegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiklah sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda, demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Nah, saya lihat. Iya ada. Nanti kita share di grup yang online. Apa? Kita melegenda di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Kita pernah berbagi air mata. Lanjut ini karena waktu sudah tadi Pak. Waktu sudah mulai. Kita menyatukan Tadi mengisi daftar hadir Pak. Saya disuruh daftarkan itu. Di mana? Di sini bisa dibuka lagi nih? Dapat. Jadi daftar hadirnya itu belum. Daftar hadir. Oh, nantilah saya cek dulu kalau misalkan apa WA namanya. Oke. Yes. Chat. Ada kolom chat. Oh ini. Lagi nyanyi. Lagunya. Hah? Lagunya. Sudah. Ini masih berapa? Ini masih tinggal. Masih 27 masih sepi ya. Masih ada. Jangan dulu, Liv. Ini Diskusi biasanya yang tersisa ini yang pengurus. Pengurus Iya. ini yang tersisa. Masih pada aktif ini Bapak Ibu. Kami akan segera membentuk pengurus PKK. Mohon pendampingannya Bagus lah. Ventena. Oke. Assistance selalu.
Terima kasih sudah dilakukan hari ini. Apa? Jadikah kita pergi? Jadikah kita pergi? 33 yang sudah masuk di daftar hajat 33. Atau kita ke sekolah, atau saya ke Jadi yang sekolah? dapat sertifikat yang mengisi daftar. Videonya di Tidak. sini, Bang. Sini, Bang. Ya, tenang. Sudah selesai, host? Matikan ya. Host? Kerja. Oke. Host, cepet host. Host. Bapak Ibu, kami pamit ya. Pamit, terima kasih. Ya. Terima kasih. Kasih. Terima kasih. And meeting for all.